Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Safia Maulida. Kali ini Safia akan menanggapi ceramah Ustadz Firanda Adirja dan Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi tentang 12 imam Syiah. Yang kata mereka khurafat Syiah dan rekayasa orang Syiah saja. Kali ini tidak seperti biasanya. Safia tidak akan menanggapi dengan dalil, namun Safia akan menunjukkan bahwa ke-12 imam Syiah itu ternyata namanya terpampang di tembok Masjid Nabawi Madinah. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton video kedua Ustadz yang akan Safia tanggapi. Setelah diteliti oleh para ulama, ternyata pembicaraan tentang adanya 12 imam itu baru muncul sekitar 250 Hijriah. Sekitar tahun 260 Hijriah, yaitu sekitar 250 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pembicaraan tentang ada 12 imam ini tidak pernah disinggung oleh Abu Bakar, tidak pernah disinggung oleh Umar, tidak pernah disinggung oleh Utsman, tidak pernah disinggung oleh Ali, tidak pernah disinggung oleh Fatimah, tidak pernah disinggung oleh siapapun sahabat, tidak ada yang pernah singgung. Tidak pernah disinggung oleh tabi'in, tidak pernah disinggung oleh Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri, para tabi'in enggak pernah ngomong masalah itu. Ini enggak ada memang, karena memang enggak ada. Tahu-tahu muncul akidah harus ada 12 imam itu muncul belakangan. Kata mereka mutawatir. Kalau mutawatir kenapa enggak ada yang tahu? Kata mereka ada dalam hadis. Mana hadisnya? Kata mereka Rasulullah SAW berkata, ya, la yazalu hadha ad-din qa'iman. Agama ini akan senantiasa kuat ila 12 khalifah, sampai 12 khalifah. Kulluhum min Quraisy, seluruhnya dari Quraisy. Kata mereka tuh ada 12, kata Nabi SAW. Ini hadisnya sahih. Tapi kita lihat ternyata hadis tersebut bukan seperti yang mereka pahami. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan seluruhnya dari Quraisy. Ya. Oleh karenanya Quraisy umum. Abu Bakar juga orang Quraisy, Umar juga orang apa? Quraisy, Utsman juga orang apa? Quraisy, Muawiyah juga orang apa? Quraisy, Bani Umayyah juga orang Quraisy. Kalau seandainya maksudnya hanya keturunan Nabi, Rasulullah SAW akan mengatakan akan ada 12 imam seluruhnya di keturunanku. Tidak ada hadis seperti itu, tidak ada. Oleh karenanya khurafat tentang 12 imam itu tidak ada sebenarnya. Itu hanya ya khurafatnya orang-orang Syiah yang mereka menurut mereka Rasulullah SAW pernah menunjuk 12 orang. Kenyataannya tidak pernah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan Ustadz, bisa dua. Yang pertama masalah 12 imam Ahlul Bait. Apakah di antara mereka itu ada betul-betul tokoh-tokoh asli atau memang tokoh fiktif seperti yang Ustadz terangkan tadi, ada yang masih ada dalam gua yang akan jadi Imam Mahdi? Jadi kalau terkait dengan masalah Imam 12, Imam 12-nya itu saya sudah terangkan ya, semuanya ada kecuali yang terakhir saja. Yang terakhir ini yang fiktif tadi saya bilang. Ya, sebab Ali Ar-Ridha, imam ke-11-nya yang paling terakhir, itu tidak diketahui punya anak. Tidak diketahui punya anak. Nah, ini berdasarkan riwayat dan sejarah, dan di sebagian buku Syiah juga diakui. Jelas ya? Jadi imam yang ke-12-nya ini Muhammad Al-Askari ini murni rekayasanya orang-orang Syiah. Nah, berikut ini video nama ke-12 Imam Ahlul Bait yang dapat kita jumpai di dinding Masjid Nabawi Madinah. Oh Tuhan, aku bukanlah ahli surga. Juga tak mampu menahan siksa neraka. Kabulkan taubat, ampuni dosa-dosaku.
dosa-dosaku tak terhitung bagai debu. Ya Ilahi, ku mohon rahmat kasih-Mu. Sisa umurku berkurang setiap hari. Dosa-dosaku makin bertambah. Ya Hamba-Mu ini bersimpuh menyerahkan diri. Mengaku menyeru dan memohon bila Kau berpaling, kemana lagi harapanku? Nah, ini membuktikan bahwa hadis 12 imam atau khalifah dari suku Quraisy, sebab Rasulullah tidak menyebutkan nama-nama imam atau khalifah tersebut. Maka sah-sah saja jika Syiah membuat takwilan bahwa 12 imam tersebut berasal dari Ahlul Bait, sama sahnya dengan takwilan Pak Firanda yang mengatakan bahwa 12 imam atau khalifah tersebut dimulai dari Khulafaur Rasyidin sampai para raja dari Bani Umayyah. Namanya juga takwil, ya boleh-boleh saja. Yang kedua, dari zaman dulu ternyata para pemangku Al-Haramain, termasuk Masjid Nabawi, bertoleransi atas takwilan Syiah ini. Buktinya nama 12 imam Syiah tersebut terpampang di tembok Masjid Nabawi, berjajar dengan nama Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman, yang artinya secara eksplisit akidah Syiah diakui sebagai madhab bagian dari Islam. Maka untuk para pembenci Syiah tanah air yang suka berkata Syiah bukan Islam, cukup saya katakan mutu bi khaidikum. Maka Safiyah tak bosan-bosan mengajak umat muslim sekalian untuk saling bertoleransi atas perbedaan ini. Toh apa sih faedahnya bagi kita tiap hari mengkafirkan orang lain? Lebih baik kan kita sama-sama memperdalam pengetahuan tentang madhab yang diyakini masing-masing dan memperkhusyuk ibadah serta mengamalkan
hablum minan nas, dengan tidak menyakiti sesama itu jauh lebih baik, sebab akan mencerminkan akhlak Islam yang damai. Beragama adalah agar membuat diri kita lebih baik, dan jika beragama diri kita malah pandai mengafirkan, menyakiti manusia lain dan membuat musuh baru, maka ada yang keliru dengan cara beragama kita. Safia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.